Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa atala umurahu fi sihatin wa afiyah. Bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar. Di pertemuan yang ke-111 bagian ketiga dari Rad al munharifin fi asma'illahi wa sifatihi, ya, bantahan kepada sekte-sekte atau aliran yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Kita sudah baca kemarin, ya, bahwa mereka ada golongan Mu'attilah, ya, musyabbihah, ya. Golongan musyabbihah itu yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Allah punya tangan ya sama dengan tangan makhluk, Allah murka marah ya sama dengan murka dan marahnya makhluk, dan seterusnya, ya. Ini golongan menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua Mu'attilah, ya, golongan yang mengingkari yang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya Asmaul Husna. Ada yang totalitas mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti golongan Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Safwan. Kemudian ada yang, ya, menetapkan nama-nama tetapi mengingkari sifat-sifat, itu golongan Mu'tazilah, ya. Itu adalah apa, latar belakang keberagamaan Abul Hasan Al-Asy'ari, Mu'tazilah, ya, 40 tahun hidup di komunitas Mu'tazilah dan berpemikiran Mu'tazilah. Kemudian beralih, ya, meninggalkan Mu'tazilah kepada Al-Asy'ariyah, ya, kepada Al-Asy'ariyah yang dia susun dasar-dasarnya, ya, yang mereka menetapkan sifat hanya 7 sifat saja. Mereka menetapkan Asmaul Husna, sedangkan sifat-sifat Allah hanya 7 saja yang ditetapkan. Yang di tempat kita kemudian sering diajarkan dengan sifat wajib, ya, 20, ya. Itu termasuk golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan mereka, sedangkan sifat-sifat yang lain, maka mereka, ya, melakukan takwil, ya, merubah maknanya dari makna yang benar, ya, yang sesuai dengan tekstual atau zahir bahasa Arabnya Rasulullah dan para sahabat. Dan yang kedua mereka, ya, mengatakan Allahu a'lam bimuradiha, ya, yang disebut dengan tafwid, ya, yang tahu artinya hanya Allah saja, ya. Padahal hakikatnya mereka mengingkari kalau ditanya, ya, apakah kalian menetapkan Allah punya wajah, ya, tidak. Terus bagaimana dengan ayat-ayat yang menyatakan wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya.
Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya. Bagaimana? Ya. Mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradiha. Allah yang tahu artinya. Ya. Jadi mereka mengingkari sifat-sifat itu, sedangkan artinya maka mereka katakan Allah yang lebih tahu artinya, diserahkan kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat, ya, Rasulullah dan para sahabat Nabi menurut mereka, orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, Rasulullah dan para sahabat itu jahil, tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui dengan benar, ya, Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha luhur, ya, baik lafaz-lafaznya ataupun arti-artinya itu Rasulullah dan para sahabat nggak tahu, ya, ya. Jadi itulah kekurangan ajaran mereka, ya, itulah kekurangan ajaran mereka. Sayangnya sekarang ini, ya, orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah untuk mengenal pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pengajian sunnah, pengajian salafiyin, ya, mereka mulai ragu dengan kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka tidak menekuni belajar dengan serius, ya. Mereka belajarnya materi-materi kagetan, itu pun dari medsos biasanya, ya kan? Materi-materi kagetan itu pun dari medsos biasanya itu, ya. Jadi mereka mulai, ya, mau belajar kitab-kitab orang-orang yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab-kitabnya Mu'tazilah, kitab-kitabnya Asy'ariyah, ya, nyekolahkan anaknya juga di pesantren-pesantren Asy'ariyah dan sebagainya, ya, sampai dikirim ke Yaman juga, di sana belajarnya di tempat sufi Asy'ari, tempat sufi di tempat Asy'ariyah, ya. Nasallahu alaihi wasallam. Warraddu ala syubhatihim, halaman 172. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah, ya, syubhat mereka, ya. Kalau kita lihat itu ada peran Syiah, ya kan, peran Syiah di dalam penyimpangan itu, karena aliran atau sekte yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk, itu orang pertama yang mereka melakukan itu orang Syiah. Orang Syiah yang menuduh Rasulullah nggak ngerti arti dari ayat-ayat yang berbicara tentang Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Orang pertama juga orang Syiah yang menuduhnya, ya. Ini orang Syiah. Waraddu ala syubhatihim an naqul, bagaimana membantah, ya, pemikiran keliru, ya, keblinger, pemikiran keblingernya Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. An-naqul, kita mengatakan la raiba anna tamtsila qad nataqal Qur'anul Karim binahyihi anillahi ta'ala. Kita enggak ragu, ya, bahwa tamtsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu sudah diingkari oleh Al-Quran, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, ya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan zat Allah, yang sama dengan sifat-sifat Allah, yang sama dengan perbuatan Allah, yang sama dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna Allah, yang sama dengan hukum keputusan Allah, yang sama dengan takdir Allah, nggak ada, ya. Bahkan balasan pun nggak ada yang sama dengan, ya, balasan Allah, ya. Keadilan nggak sama, ya. Jadi ini laisa kamitslihi syai', ini dalam segala hal nggak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Maka terbantah mereka-mereka yang mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk.
makhluk. Kenapa? Karena kita ini nggak tahu arti daripada sifat-sifat itu kecuali apa yang kita lihat. Kecuali apa yang kita lihat, kata mereka. Kalau Allah ngasih tahu punya tangan, ya yang kita lihat tangan manusia itu, ya itulah tangan. Ya, pendek sekali otak mereka, ya. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna. Allah punya nama As-Sami, Allah punya nama Al-Basir, dan memiliki arti. As-Sami itu memiliki arti, itu sama al-wasi'ah, sama al-wasi', ya, Maha mendengar, ya, yasma'u kulla syai', mendengar segala sesuatu, wal basir, ya, dul basar, ya, Maha melihat, ya, yubsiru kulla syai', melihat segala sesuatu. Ya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi hal ta'lamu lahu samiyya, surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Apakah kamu mengetahui, ya, ada yang sepadan dengan Allah, ada yang sama dengan Allah? Ini Allah mengingkari. Enggak ada. Jawabannya apa? Enggak ada yang sama dengan Allah, enggak ada. Yang sama dengan Allah enggak ada. Wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Al-Ikhlas ayat yang keempat. Tidak ada, ya, seorang pun yang sekufu, sebanding, sejajar, sepadan, sama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Fala taj'alu lillahi andada, Al-Baqarah ayat 22. Jangan kalian menetapkan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Larangan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segalanya. Dalam segalanya. Fala tadribu lillahil amthala, An-Nahl ayat 74. Jangan kalian perbanding-bandingkan, ya, dengan Allah. Kalian jangan datangkan al-amthal, ya, kias-kias yang disamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak ragu, Ahlussunnah sesuai dengan ayat-ayat ini menyatakan bahwa mereka yang meyakini sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, maka keliru. Dia telah menyimpang dari ayat-ayat ini. Ya, dia telah menyimpang dari ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat ini memberitahu kita tidak ada yang sama dengan Allah, dan tidak boleh Allah disamakan dengan suatu apapun. Lakin ma'anafihi subhanahu an nafsihi musyabahatal makhluqin athbata li nafsihi sifatil kamal. Tapi meskipun Allah itu mengingkari dirinya itu sama dengan makhluk, zatnya sama dengan makhluk, sifat-sifatnya sama dengan makhluk, perbuatan-perbuatannya sama dengan perbuatan makhluk, hukumnya sama dengan hukum buatan makhluk, ya, meskipun Allah mengingkari hal itu, athbata li nafsihi sifatul kamal, tapi Allah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ya, Allah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Ini bantahan kepada mereka yang mengingkari Allah memiliki sifat. Ya, Allah memiliki nama. Ya, sebenarnya itu kan bertentangan dengan fitrah. Mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bertentangan dengan fitrah manusia. Iya enggak? Kalau berdoa terus gimana? Manggilnya gimana? Kalau berdoa memanggil Allah terus gimana? Kalau dia mengingkari Allah punya Asmaul Husna, punya nama-nama dan sifat-sifat.
Terus dia berdoa gimana? Bingung kan dia kan, mau berdoa, mau minta rahmat gitu, dia mengingkari. Kalau dia bilang ya Rahman, dia mengingkari. Dia nggak percaya Allah itu punya nama Ar-Rahman, punya sifat maha merahmati. Terus piye itu? Dia mau berdoa gimana? Ya kan? Jadi bertentangan dengan fitrah. Sama dengan yang pertama tadi, yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu bertentangan dengan fitrah dan realita. Ya, bertentangan dengan fitrahnya dia sendiri manusia. Manusia itu kalau disamakan dengan hewan marah-marah dia. Ya kan? Kamu punya tangan kamu kayak tangan kera gitu kan. Kamu punya wajah kamu kayak gorila gitu kan, marah-marah dia. Ya. Sampai dianggap pencemaran nama baik itu somasi itu, kena undang-undang ITE itu kan. Menyamakan manusia dengan hewan, itu fitrah, itu enggak terima. Bagaimana dia menyamakan Allah dengan makhluk? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kenyataan juga ya membantah keyakinan dia. Ya. Sesama makhluk aja sifatnya beda-beda. Tangan beda, wajah beda, kaki beda, ya kan? Itu baru sesama makhluk. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah jelas mengatakan mereka yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian menggunakan istilah jism jasmani ya, dengan istilah a'rad ya, dengan istilah tahayyus, dengan istilah Asy'ariyah, itu menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang dari Quran dan Sunnah ya. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat mahaluhur bagi Allah, sebagaimana Allah tetapkan bahwa diri Allah memiliki sifat-sifat. Jadi Ahlussunnah menyatakan mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka juga menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, kama fi qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu dia maha mendengar segala sesuatu, maha melihat segala sesuatu. Fajama'a fi hadhil ayatil karimah bainana fi tashbihi anhu wa itsbati sifat wa itsbati sifatis sama wal basar li nafsihi. Dalam satu ayat Asy-Syura ayat 11, dalam satu ayat ya, penutup ayat Asy-Syura ayat 11 ya, Allah menggabungkan dalam satu ayat yang mulia ini ya, bantahan kepada mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini bantahan kepada musyabbihah mereka yang melakukan tasbih, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat segala sesuatu. Ini Allah menetapkan dua sifat, as-sama' wal basar, bahwa Allah itu menyandang sifat maha mendengar segala sesuatu, maha melihat segala sesuatu. Fadalla ala anna itsbatus sifat la yaqtadi tashbih. Ini berarti bahwa menetapkan sifat-sifat Allah bukan berarti tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, kan mereka bilang gitu. Ya, Asy'ariyah misalkan. Ya, kalau kita menetapkan Allah memiliki wajah, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk, karena yang punya wajah itu makhluk ya. Kalau kita menetapkan sebagaimana Al-Quran dan hadis bahwa Allah itu memiliki sifat marah dan murka ya, orang Asy'ariyah mengatakan kalian menyamakan Allah dengan makhluk ya, karena yang apa? Yang marah, yang murka itu makhluk
Karena marah dan murka itu emosi. Ya, emosi itu adalah hati yang panas bergejolak sehingga darahnya ya menjadi naik pitam bahasa kita kan. Dia samakan Allah dengan makhluk. Ya, untuk marah itu butuh organ, butuh hati, butuh darah. Ya. Untuk marah itu butuh organ. Dia samakan Allah dengan makhluk. Makanya ketika mereka menetapkan Allah punya sifat kalam, Allah punya sifat berbicara, mereka katakan kalam nafsi, ya, ucapan batin yang tidak bisa didengar dan tidak ada suara. Tidak ada suara, tidak bisa didengar firman Allah Subhanahu wa taala itu. Terus yang didengar oleh Jibril apa? Makhluk. Yang didengar oleh Musa apa? Di Bukit Tursinah, makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan suara yang ada dalam batin Allah itu pada makhluk. Lalu Jibril mengambil dari makhluk itu. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan Allah Maha berbicara tapi ucapan batin, nggak ada suara, nggak bisa didengar? Kenapa? Karena kalau suara itu membutuhkan pita suara. Pita suara itu adanya di kerongkongan, di tenggorokan, di dada, ya. Kemudian Allah itu membutuhkan makhraj, berarti membutuhkan lidah, bibir, pangkal lidah, membutuhkan geraham supaya bisa bersuara dhot dan sebagainya. Membutuhkan gigi seri, ya. Ahlussunnah bilang apa? Rasulullah itu pernah dan ingat sekali ketika masih di Mekah itu sering ketemu dengan batu. Sering ketemu dengan batu yang apa? Yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Batu punya pita suara? Batu punya lidah, punya bibir, punya gigi, punya pangkal lidah? Nah, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, Rasulullah SAW itu memberitahu kita ketika sudah punya mimbar. Awalnya di Madinah kan nggak ada mimbar, sehingga beliau kalau khutbah itu ada tunggak. Tahu tunggak ya? Tunggak batang kurma. Beliau naik di situ. Beliau berdiri di atas tunggak itu. Ketika sudah punya mimbar, tunggak itu nggak dipakai lagi untuk khutbah. Rasulullah khutbah berdiri di mimbar. Tunggak itu nangis, mengeluh kepada Rasulullah SAW. Tunggak punya pita suara, ya. Batang pohon kurma punya suara, punya pita suara, punya lidah, punya kerongkongan, punya tenggorokan, punya mulut, kan? Kata siapa? Ya, nggak ada ya. Apa namanya? Pita suaranya. Tapi bisa berbicara, ya. Jadi mereka itu menyamakan, ya, Allah dengan makhluk hakikatnya. Kemudian ingin lari dari menyamakan Allah dengan makhluk, maka mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, itulah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Idla talazuma bainahuma, enggak ada, ya, enggak ada keterkaitan yang harus antara menetapkan sifat dengan menyamakan, ya, dua zat yang berbeda. Itu enggak ada talazum, enggak ada keterkaitan yang tidak bisa dielakkan, enggak ada, ya. Wa hakadha fi katsir min ayatil Qur'anil Karim. Demikianlah di banyak ayat Al-Qur'an najidu itsbatis sifat ma'na fi tasbih jamban ila jambin. Kita banyak temukan di ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, menetapkan sifat untuknya sekaligus mengingkari, ya, dan menafikan, mengingkari dan menafikan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, ya. Jamban ila jambin, berdamping-dampingan ayatnya itu, ya, berdamping-dampingan ayatnya itu, ya.
Ketika Allah menetapkan alhamdulillah, maka Allah lanjutkan Rabbil Alamin. Ya kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Jadi segala puji bagi Allah. Ditetapkanlah sifat. Allah memiliki sifat satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian nggak sama dengan makhluk, Rabbul Alamin, karena Allah itu Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk. Ini menafikan kesamaan Allah dengan makhluk. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim, Allah lanjutkan apa? Maliki Yaumiddin. Ya. Allah memiliki sifat rahmat kepada seluruh makhluk, ya, di dunia dan kepada orang-orang beriman di akhirat, di dunia dan akhirat. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya Maliki Yaumiddin, Maharaja di hari pembalasan. Tidak ada yang sama dengan Allah dalam sifat rahmatnya, ya, karena Allah itu satu-satunya Maharaja di hari kiamat, hari pembalasan nanti. Gak ada yang sama dengan Allah, ya. Jadi bergandeng-gandengan begitu ayat itu, jamban ila jambin, ya, berdamping-dampingan. Allah tetapkan sifat-sifat dan Allah nafikan kesamaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Hadza huwa madhhabus salafus saleh. Ya, ini dia madhabnya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, ya, as-salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Yuthbituna lillahi sifati wa yanfuna anhu tashbiha wa tamthila. Mereka ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keluhuran Allah dan keagungan Allah, dan mereka mengingkari, menafikan, ya, mereka mengingkari dan menafikan, ya, tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa man za'ama ana itsbat as-sifat la yaliqu billah li'annahu yaqtadi tashbih fa inna ma jarrahu ila dzalika su'u fahmihi. Ya, orang yang meyakini, ya, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, kita menetapkan Allah punya sifat rahmah, Allah punya, ya, sifat Maharaja, Allah punya sifat maha mendengar, maha melihat, Allah punya sifat murka, ya, Allah punya sifat wajah, punya sifat tangan, Allah punya sifat marah, Allah punya sifat, ya, berbuat apa saja yang dia kehendaki dan seterusnya. Kalau ada orang menyangka bahwa menetapkan sifat Allah itu tidak layak bagi Allah, kenapa? Li'annahu yaqtadi tashbih, karena itu artinya kita akan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka tidak lain fa inna ma jarrahu ila dzalik sufahmi, maka tidak lain, ya, yang menyeret dia untuk berkeyakinan seperti itu adalah apa? Su'ufahmihi, ya, kegagalan paham dia tentang Allah, ya. Sengsara, ya, gagal paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sengsara itu, ya. Semua, bahkan dia ada dari tidak ada kemudian ada dengan segala fasilitas untuk hidup dia, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gratis itu, ya. Lalu dia gagal paham tentang Allah yang mengadakan dia dari tidak ada dan memberi semua fasilitas untuk dia secara gratis, ya. Ini kerugian yang terbesar, ya. Oleh karenanya para salaf itu sebagian mereka mengatakan apa? Ya, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuq, ya, atyaba ma fiha ma'rifatullah. Orang-orang yang, ya, gandrung mengejar duniawi,
orang-orang yang gila mengejar dunia. Mereka mati meninggalkan dunia ini tanpa merasakan apa? Sesuatu yang paling lezat di dunia ini, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Itu kasihan sekali itu. Ya. Itu mereka-mereka yang beribadah kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, minta-minta kepada patung, minta-minta kepada jin, ya kan? Ngasih pemberian, ngasih sesajian, kurban untuk tolak bala, selamat kepada jin, minta kepada jin dan sebagainya. Itu orang-orang yang gagal paham terhadap Allah yang menciptakan dia, yang memberi rizki kepada dia, yang memberi fasilitas semuanya ini untuk dia secara gratis itu. Ya. Demikian juga orang yang mengatakan ini tadi, kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, artinya apa? Kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini orang yang gagal ya paham tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Haitsu fahima anna itsbatas sifat yalzamu minhu tashbih. Ya, dia memahami bahwa menetapkan sifat itu konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'addahu hadzal fahmu al-khati' ila nafi ma atsbatahu Allah li nafsi azza wa jalla. Akhirnya kegagalan paham dia ini tentang Allah ya mengantarkan dia untuk mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk diri Allah sendiri. Ya. Allah mengatakan, "Oh ya, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Allah punya wajah, dia mengatakan enggak, Allah enggak punya wajah. Kan gagal dia paham. Ya, dia gagal paham. Ya. Allah firmankan, "Ghairil maghdubi alaihim." Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Allah punya sifat ghadab, murka. Dia mengatakan, "Enggak, Allah enggak punya sifat murka." Itu kan gagal memahami ya, memahami Allah azza wajalla. Fakana hadzal jahil musyabbihan awalan wa mu'attilan tsaniyan. Artinya orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah tetapkan dalam sunnah, dalam hadis, itu awalnya ya dengan kebodohan dia itu jahil dengan kebodohan dia. Awalnya itu dia musyabbihan. Awalnya itu dia berhayal, berimajinasi, berpikir Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu sama dengan makhluk. Lalu mu'attilan tsaniyan, lalu dia mengingkari sifat-sifat Allah dengan dalih apa? Supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ya mereka orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah ya. Itu namanya sanad. Ya, sanad belajar, sanad ilmu. Rantai ilmunya Asy'ariyah. Ya, itu dari Mu'tazilah. Kenapa? Karena Abul Hasan al-Asy'ari itu belajarnya akidah kepada ayah tirinya Abu Ali al-Jubai, ulama Mu'tazilah nomor 1 di zaman itu. Coba bayangkan, corone dhewe iki Gus ya, Abul Hasan Asy'ari iki Gus ya, Gus Abul Hasan ya kan, bapaknya itu kiai nomor 1 ya di zamannya itu ya, tapi kiai Mu'tazilah itu 40 tahun belajar ilmunya sama Mu'tazilah ini, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mu'tazilah dari mana ilmunya mereka? Dari Jahmiyah. Ya, dari Jahmiyah ya, yang mereka diburu oleh para khalifah di zaman itu untuk diultimatum tobat atau dieksekusi mati. Ya, karena kekurang ajaran mereka kepada Allah azza wa jalla. Ya. Itu sanad ilmunya mereka. Jadi apa namanya? Kalau ada orang mutamasir, orang yang Asy'ariyah
ilmunya sifat wajib 20 itu dia bangga-banggakan sanad ilmu. Ini sanad ilmunya mereka. Ya, sanad ilmunya mereka ini bukan sanad ilmunya itu kepada Imam Ahmad bin Hambal, kepada Syafi'i, kepada Imam Malik, ya, kemudian kepada Nafi' tabi'in, kemudian kepada Abdullah bin Umar sahabat, kemudian kepada Umar bin Khattab khalifah, kepada Abu Bakar khalifah, kepada Rasulullah SAW. Bukan, sanadnya bukan. Ya. Jadi awalnya mereka, orang jahil ini berpikir Allah sama dengan makhluk. Ya. Berarti kalau saya tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, ya, maka saya harus mengingkari sifat-sifat Allah. Ya. Wartakaba ma la yaliq billahi ibtida'an wa intihaan. Kemudian orang ini yang mengingkari sifat-sifat Allah ini, dia ya melakukan sesuatu hal yang tidak pantas bagi Allah dari awal sampai akhir. Walau kana qalbuhu tahiran min aqdharit tashbih, seandainya hatinya itu bersih dari pikiran, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah punya wajah, berarti Allah sama dengan makhluk. Allah punya tangan, punya telapak tangan, punya jari, berarti Allah sama dengan makhluk. Seandainya hatinya itu bersih dari pikiran itu, ya, lakanal mutabadir indahu wasabiq ila fahmi anna sifatillahi balighatun minal kamali wal jalal ma yaqta'u awhama alaikit tashbih wal musyabahah baina sifatil khaliq wa sifatil makhlukin. Niscaya akan segera dia paham bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu balighatun minal kamali wal jalal, maha luhur, maha sempurna. Ya. Ketika dia berpikir begitu, sifat-sifat Allah itu maha luhur, maha sempurna, sebagaimana Allah itu maha sempurna, maka itu akan ma yaqta'u, itu akan memutus, ya, akan mengkat auham, ya, khayalan dia tentang apa? Keterkaitan menyerupakan Allah dengan menetapkan sifat Allah. Itu pikiran dia, kalau menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah. Kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah. Allah maha berbicara, ya. Apa yang Allah bicarakan itu ada suara, bisa didengar. Ya. Oh, berarti menyerupakan Allah dengan, berarti kalau ada suara berarti Allah harus punya pita suara, punya suara, harus ada kerongkongan, harus ada makhrajnya, ya, tempat keluarnya huruf-huruf. Ya, kurang ajar ya kan? Ya, menyamakan Allah dengan, mengilustrasikan Allah dengan makhluk gitu loh. Ya, itu khayalan-khayalan dia. Tapi seandainya dia itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu maha luhur, maha sempurna, zat-zatnya maha luhur, maha sempurna, laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, maka dia enggak akan, ya, terjerumus dalam pemikiran yang menyimpang. Fayakunu qalbuhu, ya, musta'iddan lil imani bi sifatillahi azza wajal ala wajhin yaliqu bihi ma tanzihillahi an musyabahatil makhluqin. Sehingga kalau hatinya bersih, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa meyakini Allah maha luhur dengan segala sifat-sifatnya, hatinya akan musta'iddan lil iman. Hatinya punya kesiapan untuk mengimani, menerima, meyakini sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan kemahaluhuran Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan apa? Tanzihillah, mensucikan Allah, ya, dari keserupaan dengan makhluk. Ya. Jadi akarnya di situ, ya, akarnya, ya. Akarnya adalah sanad keilmuan yang keliru, yang salah. Dia nggak belajar kepada ahlu sunnah wal jamaah, ya, tobat langsung jadi imam. Tobat langsung jadi imam, ini kan masalah, ya. Ya. Tobat langsung jadi imam pun bicara masalah-masalah akidah, ini kan persoalan, ya, itu persoalan, ya. Sanad ilmunya salah, ditambah apa? Punya pikiran-pikiran yang menyimpang, gagal paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Amma man tawahama ana sifatillah tusbih sifatil makhlukin. Adapun kalau orang ya yang dia itu berhayal, beranggapan, berpikir kalau sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk, fa innahu lam ya'rifillah haqqa ma'rifati. Ini orang enggak kenal Allah dengan benar. Walam yuqaddiru haqqa qadrihi. Ini orang enggak menghargai Allah dengan sebesar-besar penghargaan. Ya, enggak menilai Allah dengan ya kemahaluhuran Allah. Walihada waqa'a fi ma waqa'a fihi min waratatit ta'til. Oleh karenanya dia terjerumus ya dalam apa? Ta'til. Terjerumus di jalan mengingkari sifat-sifat Allah. Wasara yusammi man athbata lillahi sifatil kamal wa nazzahu an sifatin naqs ala muqtadhal kitab wa sunnah sara yusammihi musyabbihan wa mujassiman. Kemudian dia ya zalim. Ya, orang lain yang meyakini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan menyatakan Allah maha suci dari segala ya keserupaan dengan makhluk. Allah maha suci dari ketidaksempurnaan sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW oleh orang tadi yang gagal paham tadi, orang-orang Asy'ariyah tadi ya, dituduh, disebut sebagai mujassim musabbih ya, sebagai mujassim ya, menjasmanikan Allah, orang yang menjasmanikan. Jadi orang Asy'ariyah itu menyebut ahlu sunnah itu dengan mujassimah. Itu ahlu sunnah itu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ya, menjasmanikan Allah. Karena mereka menetapkan, ini kata mereka, ini kata Asy'ariyah, karena mereka ahlu sunnah itu menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya telapak tangan, Allah punya jari, Allah punya telapak kaki, Allah punya kaki, Allah punya betis. Ya, jadi kata mereka, ya, itu ahlu sunnah itu, ya, menjasmanikan Allah katanya. Ya, mereka katakan ini ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan Allah maha berbicara, bisa didengar, ya, dan ada suara. Oh, itu mujassimah. Karena artinya itu ahlu sunnah menetapkan Allah punya kerongkongan, Allah punya lidah, Allah punya gigi, Allah punya mulut. Ya, kan bicara, bersuara, bisa didengar itu kalau nggak ada pita suara gimana keluar suaranya? Nah, itu mereka. Jadi pikirannya sudah apa? Pikirannya itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk lebih dulu. Itu orang Asy'ariyah. Ya, kurang ajar mereka ya. Nggak cukup zalim kepada Allah, mereka juga zalim kepada sesama manusia. Nadharan lima qama biqalbihi min tawahumin anna sifatillahi tushbihu sifati khalqihi. Ya, itu berangkat dari apa? Dari nazar mereka, pemikiran mereka, ya, yang ada dalam hati mereka berupa pikiran, khayalan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Walam yadri ana hadzal wasfa al yaqubihi. Ya, dia enggak tahu, dia enggak sadar, ya, kalau dia lebih layak disebut sebagai mujassim musyabbih. Ya, sebagai orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Fa huwa alladzi syabbaha awalan tsumma attala saniyan la haula wala quwwata illa billah. Karena mereka Asy'ariyah itulah awalnya mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kemudian mereka ingin lari ya supaya tidak menyerupakan Allah dengan sifat makhluk, maka kemudian mereka mengingkari sifat-sifat Allah azza wajalla. Allah enggak marah, Allah enggak murka, enggak punya sifat itu. Allah enggak punya sifat merahmati, Allah enggak punya sifat dan seterusnya. Ya. Nah, itu mereka Asy'ariyah, nasallahu alaihi wasallam. Ya, sanad ilmunya dari Mu'tazilah dari Jahmiyah. Nasallallahu. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang lebih lanjut ya, penjelasan para ulama ahlu sunnah ya tentang mereka ya. Ini bagus sekali dari Ibnu Khuzaimah, ulama Syafi'iyah yang membantah mereka. Wallahul musta'an. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Adzan dulu silakan. Pak Is sudah bisa dan sekarang waktunya GTW.
الله